Halo Kak Andre, selamat sore. Eh, Selamat apa sore kabar? Kak. Alhamdulillah baik. Kak Andre gimana Kak? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kak kabar puasanya? Masih lancar Kak? Masih lancar lah. Sudah hari ke-11 ya kalau nggak salah sekarang. Tinggal Ya beberapa Allah, lagi lepas. betul sekali. Oh ya, sebelum kita mulai acara, kita tunggu sobat tugu yang lain dulu ya Kak ya. Boleh, Ini boleh. baru beberapa partisipan ini. Ngomong-ngomong Boleh. ini sahabat tugu, boleh dong absen dulu dari chapter mana aja nih? Di Lampung mungkin atau dari Papua. Silakan komen guys. Kita absen terlebih dahulu. Sulawesi Selatan Kak. Wow, ada dari chapter Sulawesi Selatan nih Kak Andre. Sapa-sapa dulu Kak Andre. Halo teman-teman ya dari Sulawesi, Prabu. Saya, Jabodetabek Kak Andre. wih, Jabodetabek nih. Jawa Timur nggak ada nih. Belum Kak. Untuk lagi mencari sinyal kali ya Kak ya. Ini juga ada Iya ya. Sumatera Utara Kak Andre. Halo Kak Dinita. Jauh banget ya. Sumatera Utara, Sulawesi, Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang komunitas jaga akuntansi Indonesia ini jaringannya udah menyeluruh ya Kak ya di Indonesia. Seluruh Indonesia, KJI. Sabang sampai Merauke. Halo Kak Eva dari Jogja hadir Kak Andre. Wah, Jogja, Jogja. Barusan ya, eh, November itu aku ke Jogja loh. Dekatnya gua apa sih? Apa namanya lupa aku. Di Jogja itu. Jalan-jalan ya Kak Andre ya. Bu- Bukan tugas tugas kantor, traker sama UGM. Mantap mantap. Jadi kerja sekaligus healing-healing ya Kak Andre ya. Ya, kalau dikatakan healing ya bisa. Kayak kayak gitulah. Hmm. Udah udah ini nih, udah kasih apa bocoran sedikit ya Kak Andre ya. Bahwasanya kerjanya Kak Andre ini selainnya dapat cuan dari kerjaan juga bisa plus healing-healing gratis ya Kak Andre ya. Kalau healing healing mah ya cuman setahun sekali lah yang nggak tiap hari. Masa setiap hari healing. Ya, Nanti kerjaanku kayak itu. Tuh. semoga sehat selalu ya Kak Andre ya. Amin, amin. Semoga Fadila juga sehat selalu ya. Amin. Siap Kak. Oke, mungkin langsung aja ya Kak ya. Kita buka acara kita pada sore hari ini ngabuburit bareng ke J. Mungkin sebelum itu kita jargon terlebih dahulu nggak sih Kak? Biar semangat gitu, diawali dengan semangat, semoga berkah sampai akhir. Boleh, boleh. Fadila kasih ini ya Kak ya. Kalau Fadila bilang KJAI, jawabnya itu learning, sharing, inspiring. Oke, Boleh ya Kak ya? Oke, boleh, boleh. oke. 1, 2, 3. KJAI, Learning, learning, sharing, inspiring. inspiring. Oke. Oke. Terima kasih ya Kak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat sore untuk Gogo semuanya, terkhusus untuk Kak Andriansa Fefa Maulana Sarjana Akuntansi, yang mana pada sore hari ini menemani kita
dalam acara ngabuburit bareng ya Kak ya. Kak Andriansa Firman Maulana Sarjana Akuntansi, beliau merupakan auditor internal Badan Pengawas Internal di Universitas Airlangga. Dan kebetulan beliau juga merupakan Ketua Umum dari Komunitas Jago Akuntansi Indonesia masa bakti tahun 2022 tahun 2023. Mungkin Sobat Gogo udah pada tahu ya bahwasannya pada sore hari ini kita akan ngobrol, berdiskusi bareng sama Kak Andre dengan tema Career as an Internal Auditor Staff at PTN Badan Hukum. Yang mana pada kesempatan kali ini Kak Andre Firmansyah yang langsung menemani kita. Mungkin langsung aja ya Kak Andre ya. Apa sih Kak yang menjadi dasar dari PTN Badan Hukum itu sendiri? Silakan Kak Andre. Oke, terima kasih Fadila ya. Kita sharing ya PTN kita ya. Jadi yang dirujuk itu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ya, bahwa PTN Badan Hukum itu ya secara tata kelola dan pengambilannya itu putusannya itu secara mandiri atau memiliki otonom sendiri. Di antaranya yaitu PTNBH dapat mengelola dana secara mandiri, gitu ya, termasuk pengelolaan lainnya. Ya, kalau kita mengenal aset di PTNBH itu berupa apa ya, tanah masih milik merupakan barang milik negara. Tapi kalau aset yang selain tanah, peralatan, mesin, gedung sebagainya merupakan daftar barang inventaris milik badan hukum. Apakah sekedar aset? Enggak, tapi juga terkait dengan RJU ya, revenue generating unit. PTN Badan Hukum rata-rata memilikinya. Kalau UNER itu ada rumah sakit UNER, ada rumah sakit hewan, ada rumah sakit gigi dan mulut, dan di mana secara pengelolanya itu di bawah PTN Badan Hukum. Jadi terkait dengan pendapatannya di rumah sakit tersebut, RJU yang dimiliki oleh PTN Badan Hukum itu pasti akan diakui sebagai pendapatannya PTN Badan Hukum ya. Kemudian yang terakhir itu PTN Badan Hukum memiliki wewenang untuk membuat peraturan rektor sendiri mengenai standar biaya kegiatan operasional. Ya. Jadi PTN Badan Hukum kayak di UNER itu sendiri ya peraturan rektor mengenai standar biaya kegiatan operasional gitu ya, yang setiap tahun itu pasti akan diupdate ya sesuai dengan target kinerja yang dimiliki oleh universitas yang terkait, seperti itu. Berarti selain dari PTNBH ada juga terdapat PTNBLU ya Kak ya, yang mana keduanya itu berbeda, namun tujuannya itu untuk mengelola sebuah PTN, baik itu juga termasuk sebuah instansi. Ya, sepanjang pengetahuannya Kak Andrea, itu secara pengelolaan ya memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di pusat ya, pemerintah maupun kementerian, itu seperti menggunakan sesuai dengan prinsip BLU bahasanya. Sebelumnya untuk Sobat Gogo yang ingin bertanya atau menanggapi silakan tulis di kolom komentar dengan menyebutkan asal universitas. Nah, berbicara terkait tentang PTNBH ya Kak ya, apa sih yang menjadi prinsip yang menyertai sebuah universitas itu telah berstatus sebagai PTNBH? Oke, nah ini kalau PTNBH itu dia secara tadi ya, pengelolaan dananya itu pasti secara mandiri ya, punya SPKU sendiri, terus ketika ada pendapatan pun dikelola sendiri ya. Nah, itu beberapa di antaranya. Nah, selain itu, ketika kita berbicara terkait dengan PTN, ya ini sepemahamannya Kak Andri juga, itu bahwa terkait dengan program studi, contohnya ya, itu bisa dikembangkan
dan ditutup secara sendiri, terus memiliki wewenang untuk mengembangkan dana abadi gitu ya. Terus juga memiliki apa tata kelola dan pengambilan keputusan secara kalau PTN BH itu secara keuangan itu pasti mandiri lah ya, karena kita punya RJU sendiri dan kita punya SPKU sendiri. Itu seperti itu. Ya, supaya tidak pengetahuannya Kak Andri. Baik, berarti dapat disimpulkan ya Kak ya, bahwasanya yang PTN yang udah berstatus sebagai PTN BH itu ditinjau dari pengelolaannya itu secara mandiri ya Kak ya. Benar. Selain itu juga kaitannya juga antara penyelenggaraan dan pengendalian itu berdasarkan secara mandiri gitu. Jadi tidak ada sangkut pautannya sama ketentuan atau perundang-undangan. Oh, kalau ada sangat pautnya sama ketentuan pasti ada. Nah, cuman bedanya karena kita punya otonomi sendiri. Maka kita juga bikin peraturan sendiri otomatis. Tapi tetap tidak meninggalkan peraturan yang apa peraturan menteri ya. Peraturan yang berlaku ya, nggak akan meninggalkan. Tetap Ya, contoh aja, contoh aja. Kayak peraturan barang dan jasa itu kan kita ada peraturan sendiri ya. Contohnya Perpres nomor 16 tahun 2018 kita di universitas pasti punya di peraturan rektor mengenai itu ya. Nah, maka dari itu peraturan atau peraturan yang ada di universitas itu dibuat pasti ada mengingat dari peraturan yang di atas, entah itu Perpres, entah PP, entah undang-undang dan lain sebagainya. Contoh, studi lanjut, kita mengikuti undang-undang tahun 2009, saya lupa nomor berapa, tentang studi lanjut. Sekarang ini ada lagi yang diterbitkan oleh Permendik Restikdi, Dikbud Ristekdikti ya tahun 2022. Jadi tetap tidak meninggalkan ketentuan yang ada ya pasti karena kita istilahnya PTNBH itu apa ya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi maka kan kita juga otomatis memiliki otonominya sendiri. Nah itu gitu sehingga memungkinkan kita untuk mengembangkan lebih lebih maju lagi, lebih cepat lagi bahasanya. baik. Mungkin untuk para sobat Gogo nih, pada ada yang nggak tahu ya Kak ya. Spill dong Kak, di Indonesia ini PTN apa aja sih yang udah berstatus sebagai PTN Badan Hukum? Oke, Boleh nih Kak. kalau di yang aku baca di website itu berapa ya? 21 atau berapa gitu loh. Pastinya saya belum memastikan lagi. Cuman kayak UGM, gitu ya, ITB, IPB dan terutama UNER ya itu sudah berstatus sebagai PTN PTN hukum dan dari apa perkembangannya ya PTN hukum di Indonesia itu juga cukup baik juga cukup pesat beberapa di antaranya universitas yang tahu yang sudah saat ini sudah jadi PTN badan hukum ya itu kayak UNESA ya, UNESA itu baru disahkan jadi PTNBH itu berdasarkan peraturan tahun 2022 peraturan pemerintah ya tentang statuta Universitas Negeri ya. Ada kalau UNER itu peraturan pemerintah tahun 2014. Nah itu silakan ya masing-masing PTN masing-masing kampusnya masing-masing teman-teman sobat guru semuanya coba cari aja statuta tentang PTN apa gitu ya universitas apa sih nanti akan ketemu gitu jadi itu yang nanti bisa dibaca lagi ya nah statuta itu istilahnya kayak semacam anggaran dasarnya perusahaan misalkan yang gitu statuta tentang Universitas Erlangga misalkan gitu statuta tentang universitas apa nanti teman bisa dapat informasi banyak dari situ. Nah, Oke. Ini sobat Gogo yang ada di live, silakan nih spill universitasnya masing-masing. Klik bisa cek di link statuta dengan cara mencari
masing-masing universitasnya. Apakah udah berstatus PTNBH ataukah belum? Boleh nih, Ya, Sobat Gogo. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Ade. Yang selanjutnya nih Kak, eh, sekarang kerja di Satuan Pengawas Internal. Nah, mungkin boleh dong Kak diceritain Satuan Pengawas Internal itu apa sih? oke. Satuan Pengawas Internal ya, SPI. Di universitas teman-teman juga ada kok SPI ya. Jadi ini aku ambil definisi dari UNER ya, Badan Pengawas Internal Universitas Airlangga. BPI itu merupakan penunjang UNER yang membantu rektor ya, dalam melakukan audit manajemen, monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pendampingan ya, dan pendampingan kepada seluruh unit kerja di Universitas Airlangga yang berfungsi untuk membantu pimpinan universitas mencapai tata kelola yang baik atau good corporate governance, akuntabel, efektif, dan efisien. Itu seperti itu. Terima kasih Kak Andre. Untuk Sobat Gogo, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi narasumber kita pada sore hari ini, silakan tulis di kolom komentar dengan format asal universitas dan pertanyaan. Oke, kita lanjut ya Kak Andre ya. Apa sih Kak yang menjadi tugas auditor internal sehari-hari yang statusnya itu udah di PTNBH Kak? Oke, jadi tugas seorang auditor internal ya, sedikit cerita aja, gak apa-apa. Ya. Ini insya Allah sama ya, dengan perusahaan atau dengan apa instansi pemerintah lainnya ya. Bahwasanya auditor internal itu beda dengan external auditor. Dimana kalau kita external auditor itu kalau secara pemeriksaan rutin ya itu mengaudit laporan keuangan instansi dan inputnya adalah opini audit ya, baik itu auditor eksternal pemerintah maupun auditor eksternal atau maupun akuntan publik ya. Kalau di auditor internal kita itu lebih gimana caranya kita bisa memberikan added value bagi internal control dari suatu entitas atau instansi kita ya. Sebut saja kalau kita pernah ingat ya terkait peraturan reformasi tahun 2009 itu ada konsep, seingat saya emang ada konsep internal audit capability model ya aja, bahwa saat ini auditor internal tidak hanya watchdog ya, bahasanya watchdog teman-teman ngerti ya semuanya ya. Watchdog itu istilahnya kayak kita itu sekedar mencari kesalahan ya, enggak, kita sekarang itu lebih bergerak bagaimana cara auditor bisa menjadi partner manajemen, kita memberikan kepada unit kerja gitu. Makanya di dalam tugas seorang auditor internal di PTNBH itu kalau kita bisa ringkas ya ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan audit keuangan, audit manajemen, atau kalau bahasanya itu audit tentu ya, itu istilah investigasi audit. Kemudian yang berikutnya itu pendampingan. Jadi pendampingan itu adalah kita memberikan apa ya, kayak hak, bukan hak ya, tapi kita memberikan kesempatan lah untuk cerita ke kita. Jadi unit kerja cerita masalahnya mereka itu apa aja sih, supaya bisa dapat pemecahan masalah. Ya, bahasanya konsultasi gitu ya teman-teman ya, konsultasi. Nah, itu seperti itu. Terus yang terakhir adalah monitoring. Nah, monitoring itu kita lakukan setiap setiap 1 semester. Ya, jadi biasanya kita adakan setiap bulan Juli dan juga bulan Desember. Ya. Monitoring itu apa? Untuk memonitoring apakah temuan auditor itu sudah dilanjutkan apa belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Ya, karena auditor internal kan outputnya nanti pasti ada rekomendasi. Ya. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah unit kerja sudah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh internal auditor. Jika tidak,
maka kita tidak bisa menuntaskan semuanya ya, dan itu menjadi PR lagi di periode yang akan menjadi PR terus ya, lama-lama kelar kalau tuntaskan seperti itu. Jadi secara garis besar tugasnya ada 3 ya, audit, ada monitoring, ada pendampingan. Ketika ada arahan dari pimpinan gitu ya, maka misalkan arahan untuk mereview dari suatu sistem atau apa. Jadi batasan kita hanyalah nge-review, tapi kita nggak dan membuat review itu. Itu begitu. Mungkin itu aja sih, Fadila. Baik, berarti bisa dijelas ya Kak ya, bahwasanya auditor internal itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang tugasnya itu adalah untuk mengarahkan ataupun merekomendasikan agar kedepannya apa instansi yang kita audit itu tuh bisa lebih baik ke depannya, dan supaya juga tidak menjadi seorang auditor juga untuk kedepannya. Nah, mungkin ini Kak ada pertanyaan nih dari Sobat Gogo, Dianita SPTRR underscore dari Unimed. Pertanyaannya adalah, di dalam PTNBH ini selain ada auditor internal, apakah menggunakan jasa auditor eksternal juga di akhir periodenya Kak? Silakan Kak Andre untuk menanggapi. Pertanyaan bagus ya. Tadi sempat kelewat. Seperti yang pengelola PTNBH itu kan pada akhirnya nanti diwajibkan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku umum. Jadi nanti PTNBH pun juga pasti akan buat laporan keuangan, laporan apa rugi, ya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, ya, nanti akan diaudit oleh Big Four maupun non Big Four, gitu. Ya, selain nanti akan diaudit oleh BPK juga. Ya, biasanya BPK itu kalau mengaudit nanti apa ya, dari Kemendikbud ya melakukan sampling dan biasanya merujuk ke universitas ya, itu gitu. Jadi apakah menggunakan jasa auditor eksternal? Iya, kita untuk memberikan assurance bahwa laporan keuangannya PTNBH itu sudah apa ya, wajar dan bebas salah saji material. Baik, semoga jawaban Kak Andre bisa tersampaikan ya kepada Sobat Gogo Dianita yang bertanya. Mungkin kalau ada lagi tanggapan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan untuk Sobat Gogo yang lainnya, jika ingin bertanya, silakan dengan format sebut asal universitas dan pertanyaan. Mungkin kita lanjut ya Kak ya. Menjadi seorang auditor, itu kira-kira benefit dan tantangan apa yang harus kita persiapkan atau yang akan kita hadapi nantinya Kak ketika kita menjadi seorang auditor internal? Benefit dan tantangannya ya, Fadila ya. Ya Kak. Oke. Benefitnya apa? Yang jelas yang pertama kita kan ini, oke ya. Auditor internal itu kan pasti audit kerja yang ada di PTN. Ya. Kalau kayak di sebenarnya itu ya ada banyak kerja yang kita audit gitu ya. Otomatis kita bakal ya ketemu banyak orang dengan karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian ya ketika kita mengaudit ya, kita harus baca data dulu. Jadi kita itu terjun ke lapangan, kita nggak baca data. Ketika kita melakukan interview atau permintaan keterangan ke auditnya bilang, loh Mas, itu datanya sudah saya upload, sudah saya kirim ke Pak sampean, misalkan gitu. Nggak ada gitu. Kok nggak dibaca? Ya. Saja misalkan kayak di mungkin ya, ketika kita kemarin perusahaan jasa, sekarang kita ngaudit perusahaan jasa. Kita ngaudit perusahaan jasa, tiba-tiba tanya, Pak, kok
nggak ada persediaannya Pak, loh Pak bukan perusahaan manufaktur Pak, misalkan gitu. Jadi sampai membuat apa ya, kesan di audit itu nggak membaca data atau kita nggak melakukan kesalahan awal dulu ya, tinjau literatur, ikut literatur ya, ya intinya baca data dulu lah. Jadi kesannya kayak uh, kita nggak benar-benar kenal mana pengendalian internal di uh, apa di unit kerja itu. Yang kedua, yang ketiga, kita dituntut untuk selalu belajar ya. Unit kerja itu masalahnya macam-macam, jadi nggak hanya 1, 2, 3 itu sama semua, nggak, beda-beda. Misalkan kita ditugaskan ngaudit 70 unit kerja, masalahnya beda-beda. Nah, terus kan kita menuntut apa ya, kita harus belajar gitu. Kita dituntut setiap hari untuk belajar ya. Nah, kalau terkait benefitnya mungkin secara garis besar sih memang, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa dapatkan ya, mulai dari improve leadership skill atau improve communication dan sebagainya gitu ya. Dan kalau dibilang tantangan gitu ya, ya namanya juga internal audit ya, baik itu di perusahaan ataupun di mana tugas pasti adalah nanti membuat laporan hasil audit, laporan hasil pemeriksaan atau gitu ya. Ketika teman-teman itu apa ya, selesai menerbitkan laporan audit ya, pasti nanti ya entah banyak protes atau banyak apa gitu, dari kerja gitu ya, dari audit gitu ya. Ya kok kayak gini sebagai hal, padahal sebelumnya udah disampaikan gitu, temuannya kayak gini, rekomendasinya kayak gini, kok masih aja gitu ya. Nah itu ya mungkin kita istilahnya, anggapan orang luar kan kita carinya gitu ya, tantangannya di situ lah. Nah, jadi emang komunikasi yang penting, komunikasi, bagaimana cara kita berhadapan dengan auditi, itu yang penting. Mungkin kalau berbicara terkait tentang tantangan ya Kak Andrenya, salah satunya ya itu adalah bagaimana cara kita itu membangun hubungan, membangun komunikasi yang baik dengan klien kita ya Kak ya. Dan terkait benefit, tentunya benefit yang bisa kita ambil itu banyak sekali. Contohnya seperti kita akan lebih banyak mengetahui terkait tentang keuangan, dan juga literasi kita juga bertambah, karena memang desakannya kita perlu literasi yang menunjang, karena menjadi seorang auditor internal tidak sembarangan ya, perlu adanya basic pemahaman yang mumpuni. Nah mungkin lanjut ya Kak, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita menjadi seorang auditor Kak? Kira-kira apa aja nih untuk Sobat Gogo persiapkan? Iya, kalau yang perlu dipersiapkan ya sebagai seorang auditor, yang jelas kemampuan komunikasi ya, karena kita beda, kita bukan eksternal auditor. Kalau auditor kita masuk dengan temuan AI auditor udah, tapi kalau internal auditor itu loh pantau ya, kita juga harus memberikan assurance terhadap internal kontrol kita ya, karena kita ngaudit juga memperjuangkan instansi kita. Bahasanya kan kita juga melihat apakah internal kontrol kita itu sudah belum. Ya. Pedoman yang selalu kita pakai ya, internal itu adalah PP nomor 60 tahun 2008 tentang pengendalian internal pemerintah. Selalu kita pakai. Ya. Komunikasi. Terus yang bagi teman-teman yang saat ini sedang ada di kuliah ya, belajar yang baik gitu ya, banyak menyerap ilmu-ilmu. Biasanya di pelajaran audit, di mata kuliah audit itu ada kelas kerja, ada penentuan risiko, sebagainya, itu dipelajari. Nah terus itu kemudian kalau caseku ya, kalau case aku itu memang aku sebelum di di Unair itu kan sudah berkaca di KAP, istilahnya kan gitu. Jadi secara basic pun dulu ketika aku masih masa-masa skripsi, aku ngambil
magang magang di salah satu di Surabaya. Nah, di situ aku melatih ya banyak yang mungkin prosedur yang aku lakukan mulai dari stock opening, wawancara sama klien gitu, sehingga secara basic pun ada. Jadi terus yang terakhir paling penting adalah mental ya. Ya pasti mental itu di mana-mana ya. Itu juga harus ya. Baik, kita yang paling penting ya, karena kita bakalan berhadapan dengan banyak orang, banyak karakter yang perlu kita apa ya adaptasiin gitu. Terus juga terkait tentang komunikasi kita yang kita asal lagi biar nanti bisa ngebangun suatu hubungan yang baik. Oke Kak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dari Sobat Gogo, Muhammad Eki. Maaf mau tanya, pada saat ada external auditor, yang harus dilakukan kita sebagai internal auditor. Nah ini kayaknya kasusnya ketika kita lagi ini kayaknya kayak pertemuan terus ada external auditor dan kita yang sebagai eksternal sebagai auditor internal. Apa yang kita lakukan Kak? Oke. Silakan Kak Andre. Jadi tadi fokus dari kita kan ada audit atau monitoring pendampingan. Nah, pendampingan itu bisa untuk pendampingan internal dan juga pendampingan eksternal. Nah, yang teman-teman saudara Muhammad Eki adalah terkait dengan bagaimana sih Kak kalau ada pendampingan eksternal Kak. Nah, jadi ya tentunya kita membantu eksternal itu dalam mengumpulkan data. Ya, jadi ada data dari unit kan banyak tuh. Ya, data penelitian, tentang pengabdian masyarakat, tentang realisasi anggaran dan sebagainya. Nanti dari auditor pun juga bantu eksternal auditor untuk ya mengumpulkan data-data itu. Nah, itu gitu. Karena ibaratnya kita juga ada topoksi itu sendiri mendampingkan secara eksternal. Itu seperti itu sih. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Semoga pertanyaan dari Sobat Eki terjawab ya. Informasi kembali untuk Sobat Gogo yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar dengan format sebutkan asal universitas dan pertanyaan. Kita lanjut ya Kak Andrea. Ngomong terkait tentang menjadi seorang auditor internal ya Kak ya. Apakah ada support system yang diperlukan Kak menjadi seorang auditor internal? Support system ya simple ya. Bisa Betul Kak. dapat support itu misalkan karena kayak itu kan keluarga kita misalkan kita bisa berkembang secara baik ya dalam masa-masa remaja gitu. Nah, kalau di kantor ya lingkungan kerja kita ya teman-teman kita sesama auditor internal, pimpinan kita itu harus bisa bahasanya selalu memberikan support kepada kita karena tantangan kita juga pasti yang tadi Kak sebutkan banyak gitu ya, kita menghadapi audit dan lain sebagainya sehingga lingkungan kerja yang suportif juga penting banget gitu loh, dukungan dari pimpinan. Makanya kan kalau di kita itu ada etik gitu untuk menstandarisasi maksudnya untuk sebagai kode etik perilaku kita, etik kita gitu ya. Di di itu juga ada namanya internal audit charter atau piagam audit internal gitu ya. Yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab kita sebagai auditor. Nah, gitu. Oke saja nih ya. Misalkan bahwasannya kita tidak diberikan data oleh peneliti misalkan gitu ya. Nah, maka yang kita maju itu ya dari piagam internal audit kita bahwa salah satu di internal audit kita mengatakan bahwa ada bahwasanya seluruh data itu boleh diminta oleh auditor. Nah, itu powerful banget loh. Kalau ada auditor yang nggak mau ngasih data itu ya ada
lindungnya lah mesti gitu secara baik dari lingkungan kerja yang kondusif maupun juga dari kebijakan itu gitu disupport banget lah bahasanya memang harus dimiliki. Jadi memang diperlukan ya ketika kita menjadi seorang auditor. Dan lagi-lagi balik lagi ke bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang baik antar sesama di lingkungan pekerjaan kita ya Kak ya. Baik, deh, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Google, Rosa Rosiana underscore dari Universitas Gunadarma. Pertanyaannya, untuk periode pelaporan audit internal itu tahunan atau ada yang dibagi menjadi beberapa bulan gitu Kak? Silakan Kak Andri untuk menanggapi. Oke, bagus banget pertanyaannya. Untuk periode pelaksanaan audit internal tahunan atau berapa dibagi? Oke. Biasanya kalau unit kerjanya banyak itu dibagi, bisa dibagi dalam per bulan atau mungkin per batch ya. Kalau per batch mungkin dibagi tim audit. Misalkan satu batch itu ada 3 unit kerja terdiri atas beberapa tim, misalkan gitu ya. Nah, nanti pelaksanaan sampai periode pelaporannya sesuai dengan itu. Nah, dan itu sudah tertuang dalam namanya itu PKPT, program kerja pengawasan tahunan. Jadi mungkin kalau di perusahaan kalau nggak salah juga ada ya, sehingga saya dulu ketika audit perusahaan itu ada. Jadi PKPT itu semacam tapi merupakan perencanaan audit. Jadi nanti audit yang unit kerja yang mau diaudit itu apa aja, terus kemudian apa timnya siapa, terus penilaian risikonya gimana ya. Nah, karena kita risk based audit risiko, maka kita harus tahu dulu risiko. Nah, itu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi tergantung dari kompleksitas instansi masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan bahwasanya tergantung dari unitnya ya Kak ya, ada berapa banyaknya, dan kalaupun nanti banyak bisa solusinya dibagi-bagi tim auditor internalnya. Oke, terima kasih Kak Andre untuk jawabannya. Semoga Sobat Gogo terjawab, tidak penasaran lagi. Nah, ini ada lagi Kak, pertanyaan dari Quit MC. Pertanyaannya, tips masuk Big 4 Kak. Silakan Kak Andre. Mungkin bisa dijawab. Tipsnya ya saya belum pernah ya coba ya, tapi seingat saya itu kalau nggak salah itu ada tes administrasi, tes tulis, sama ada tes wawancara. Saya standar aja kalau kita ingin misalkan bagus di tes tulisnya ya maka kita harus menguasai dasar-dasarnya gitu. Kalau kayak dulu ketika aku apply di internal auditor itu biasanya pertanyaannya terkait dengan audit internal ya, macam-macam pertanyaannya, bahkan hal yang nggak aku tahu pun di kayak COSO ya, ada IPPF ya, International Professional Framework, IPPF ya. Terus ada lagi terkait manajemen risiko juga ya, ini berkaitan lah dengan cukup ya. Terus ketika wawancara ya juga akan seperti rata-rata wawancara kan pertanyaannya pasti perkenalkan diri kamu, kenapa kamu kok di sini ya, terus kenapa kok harus instansi gitu ya, terus jelaskan dong mengenai satu konsep audit atau konsep pajak ya before. Nah, itu mungkin secara garis besar, mungkin secara umum aja itu ya. Nah, lebih ringnya mungkin ya karena juga masih belum pernah nge-play ke Big Four ya, jadi masih sebatas
umum aja. Semoga bisa menjawab ya jawaban dari Kak Andre bahwasanya memang secara umumnya itu sama. Namun yang perlu digarisbawahi kata kuncinya adalah kitanya paham akan apa yang menjadi targetan kita. Kayak misal ingin menjadi auditor internal, tentunya kita harus menambah wawasan, menambah skill kita di bidang auditor. Oke, thank you Kak Fit MC, sama-sama. Semoga terjawab ya. Oke Kak, untuk yang selanjutnya nih, mungkin pertanyaan terakhir dari aku terkait tentang apakah sertifikasi itu diperlukan ya Kak? Sertifikasi auditor nih. Iya Kak, betul sekali. Oke. Apakah sertifikasi audit itu diperlukan? Bahasa saya itu adalah menunjang. Jadi uh, dengan kita ikut berbagai macam pelatihan dan juga sertifikasi, maka tentunya akan dapat menambah pengetahuan dan juga skill kita. Itu pasti. Ya, misal salah satu sertifikasi tentang manajemen risiko, CRM, ya, Certified Risk Management Officer. Itu ya pasti nanti akan membantu kita untuk menilai risiko-risiko yang ada di unit kerja. Ya, karena kita kan auditnya based risk. Kemudian ada QGIA, ya, Qualified Government Internal Auditor, yang biasanya diselenggarakan oleh YPIA, Yayasan Pendidikan Internal Auditor, Pendidikan Audit, Internal Audit. Terus kemudian juga ada dari IIA, the Institute of Internal Auditors, ya, itu sertifikasi internasional, CIA, Certified Internal Auditor. Kemudian nih, nah ini sertifikasi yang mungkin paling banyak dibuat, ya, itu adalah Certified untuk fraud. Oke. Itu ada dua, ada SEFRA dan juga CFA. SEFRA itu Certified Forensic Auditor yang diterbitkan oleh Lembaga Fraud Auditing Indonesia. Terus juga dari CFA, ya, dari CFA itu ada asosiasinya kok, ada Association of Certified Fraud Examiners. Itu kalau misalkan kita nih tiba-tiba ya ditunjuk untuk melakukan penugasan audit dengan tujuan tertentu, wah ya itu, maka aplikasi kita pasti akan kepakai ya, CFA atau CFRA itu. Nah itu seperti itu. Jadi dari saya lebih baik diambil aja, pasti akan menambah skill kita, ya, dan tentunya menambah kualitas pada hasil penugasan kita. Itu seperti itu. Di apa ya, sertifikasi itu sebagai penunjang ya Kak ya. Penunjang, selain itu juga supaya menambah pengetahuan kita agar nantinya bisa jauh lebih baik gitu ya Kak ya, bisa sempurna mendekati. Nah, mungkin pertanyaan ya Kak ya, terkait tentang sertifikasi itu kan tadi ada kan oleh Kakak itu tentang CIA. Tipsnya dong Kak gimana untuk mengikuti CIA gitu. Oke, CIA ya. Kalau CIA itu kemarin pokoknya ini banyak pengetahuan aja ya. Jadi karena juga internasional, nah nanti itu pasti kalau tes bahasa Inggris, kita pasti ya. Ya tipsnya gimana ya? Biasanya kalau di IA itu ada latihannya, biasanya sedikit-sedikit ingat ya, itu berapa sesi gitu lupa. Terus ada modulnya juga. Nah nanti bagi teman-teman yang itu mau daftar pelatihan sampai CIA, boleh lah langsung kepo-kepo aja di websitenya IIA. Itu udah lengkap. Itu seperti itu. Mungkin terima kasih Kak Andre untuk jawabannya. Untuk Sobat Gogo, kalau ada yang ingin dipertanyakan lagi atau ingin menanggapi, dipersilakan tulis di kolom komentar dengan format sebut asal universitas dan pertanyaan. Nah, untuk Kak Andre, terima kasih udah memberikan jawaban. Aku agak takut-takut ya berbicara terkait tentang internasional karena memang kalau bahasa Inggris
nggak perlu ya kan? Karena untuk menunjang kita menjadi seorang auditor itu ternyata bagus kalau kita menguasai. Jadi ini buat sobat Gogo semuanya, uh, mulailah untuk mempersiapkan, mulailah untuk belajar lebih dalam lagi terkait apa aja sih yang menjadi penunjang-penunjang, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya bisa kita persiapkan agar nantinya kita menjadi seorang auditor internal yang hebat ya Kak, seperti Kak Andriansa. Oke, terima kasih untuk Kak Andre. Aku rasa cukup dari aku. Kemudian untuk Sobat Gogo, jangan lupa dipantengin terus Instagram kita, Jago Akuntansi Indonesia. Nantinya bakal banyak edukasi-edukasi terkait tentang akuntansi. Oh, sebelum ditutup nih Kak, ternyata masih ada yang ingin bertanya lagi nih dari Kak Rosa Rosiana, Universitas Gunadema. Ser Gunana Gunada Ema, Kak. Mohon maaf. Sertifikasi tersebut apakah ada masa berlakunya, Kak? Silakan Kak Andre untuk ditanggapi. Oke, sepengetahuan saya juga untuk sertifikasi itu karena kan juga saya masih belum mengikuti ya. Insya Allah ya mungkin setahun ke depan 2 tahun bisa mengikuti ya dari CRMO, QKIA dan sebagainya seperti itu. Nah, setahu saya ya untuk CRMO itu teman-teman nanti bisa buka di websitenya LSP Manajemen Risiko LSPMR itu kalau nggak salah ini mohon koreksi ya kalau emang ada salah. Seingat saya memang tidak ada masa berlakunya kalau nggak salah ya. Cuma nanti tetap ada apa ya? Ada istilahnya itu setiap tahunnya itu kita harus semacam registrasi ulang gitu loh sebagai membernya. Kan pasti setiap sertifikat itu kan punya apa ya, punya unit lembaganya sendiri. Nah, itu. Jadi ya sebagai membernya aja sih biasanya itu kayak suruh untuk mungkin melampirkan apa gitu. Nah, itu seperti itu. Biasanya ya, nah mungkin buat lebih pastinya lagi nih, ya teman-teman bisa cek aja di website SPMR itu untuk apa untuk uh, websitenya manajemen risiko ya yang tadi Kak Andri sempat share gitu. Gitu. Kak Andre, untuk Sobat Gogo, mungkin bisa langsung di garis bawah ya. Kalau nantinya mau ngecek, silakan klik linknya dan cari tahu di sana seperti apa validnya. Karena memang dari Kak Andre sendiri, Kak, boleh nggak nih Kak Andre? Boleh, boleh. Boleh Kak, silakan. Untuk sertifikasi itu, menurut Kak Andre sendiri itu tidak ada masa berlakunya ya Kak ya? Nah, itu sependek pengetahuan aja. Nah, karena masih belum dapat kabar sih masa berlaku. Jadi bisa cek sendiri aja di websitenya LSPMR. Ada sertifikasi manajemen risiko. Itu Untuk Kak Wijaya, silakan jika ingin bergabung, berdiskusi bareng bersama kita sembari menunggu azan maghrib ini untuk berbuka. Silakan untuk operator, dipersilakan untuk Kak Wijaya. yeah. Kalau di WIB belum buka, tapi kalau di Witan sama teman-teman di WIT masih sudah buka nih. Ya, selamat berbuka. Selamat berbuka. Untuk wilayah Lampung juga belum nih Kak. Iya, iya, iya. Gimana ini untuk operator? Apakah Kak Wijaya bisa masuk? Bilangnya
banyak karena udah menemani aku ngabuburit bareng bersama Sobat Gogo di komunitas Jago Akuntansi Indonesia, yang mana pada sore hari ini telah memberikan uh, banyak sekali pengetahuan yang aku pribadi sendiri tuh belum terlalu mengetahui dan belum paham juga apa aja yang perlu aku persiapkan terkait menjadi seorang auditor internal, kemudian juga apa saja yang menjadi tantangan-tantangan. Mungkin lagi terima kasih juga untuk Sobat Gogo untuk selalu pantengin Instagram Jago Akuntansi Indonesia karena masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi terkait akuntansi. Yang semoga pada sore hari ini ilmu yang telah kita diskusikan bersama-sama ini bisa bermanfaat untuk Sobat Gogo dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan sukses untuk Sobat Gogo dimanapun kalian berada. Sekali lagi, terima kasih untuk Kak Andriansa Firman Maulana Sarjana Akuntansi selaku auditor internal BPI di UIN di Universitas Airlangga. Sekali lagi, mungkin dipersilakan untuk Kak Andre memberikan closing statement. Oke, closing statement ya. Lebih terhadap internal auditor ya. Teman-teman ketika perlu mengetahui ya berapa penting sih peran internal auditor itu sebagai instansi, bagi perusahaan gitu ya. Itu sangat penting ya maksudnya. Jadi mungkin anggapan apa ya, internal auditor sekarang ini watchdog sebagainya gitu ya, gampang suka nyala-nyalain misalkan gitu ya. Nah, tapi yang lebih tepat adalah kita ini sebagai partner manajemen. Kita ini memberikan memberikan assurance terhadap internal control yang ada di instansi kita. Itu seperti itu. Ya. Sehingga ya sampai saat ini gitu ya, kalau teman-teman menilai sistem pengendalian internal di instansinya teman-teman masing-masing itu baik, itu ya juga salah satunya adalah peran dari internal auditor. Ya. Jadi sampai saat ini bisa maju, bisa sukses, terhindar apa ya istilahnya masalah-masalah yang ada di perusahaan sudah termitigasi dengan baik itu ya sebenarnya salah satunya adalah dari peran internal auditor sendiri. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang masih mahasiswa sekarang gitu ya, pesanku jangan hanya duduk di kuliah, di bangku kuliah aja, ya explore berbagai macam kegiatan, ya explore berbagai macam apa ya kayak magang. Sekarang kan udah ada MBKM tuh yang itu manfaatkan aja. Magang, oke Kak, aku nggak minat di auditor, nggak masalah. Aku minat di akuntansi manajemen, nggak apa-apa, magang aja. Ya di perusahaan, di pabrik mana gitu, itu nggak masalah untuk melatih kita lebih baik untuk siap lagi untuk di dunia karir. Ya, nah itu gitu. Gabung organisasi dan lain sebagainya itu juga meningkatkan soft skill kita juga karena itu tidak hanya main hard skill, tidak hanya berbicara baca data, enggak, kita juga pada komunikasi dengan auditi. Ya ini loh temuan kita ya dan lain sebagainya itu mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Andre untuk closing statement-nya. Diingatkan lagi untuk Sobat Gogo, jika ada yang ingin berbicara atau ngobrol lebih lanjut dengan Kak Andre, silakan follow Instagram Kak Andre. Beliau terbuka untuk berdiskusi bareng dengan Sobat-Sobat Gogo yang masih penasaran atau yang pengen jauh lebih dalam mengetahui tentang auditor internal. Karena memang beliau merupakan auditor internal BPI Sejati. Amin. Semoga sehat selalu untuk Kak Andre. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk komunitas Jago Akuntansi Indonesia yang telah memberikan kita ruang. Terima kasih untuk Sobat Gogo yang telah berpartisipasi. Semoga sehat selalu. Dari aku, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Idina serta musakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Gogo ya.